Allah berfirman surat Qaf ayat 11. Rizqan lil ibad. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Apa yang dimaksudkan dengannya? Yang dimaksudkan dengannya bahwa para hamba itu tidak berkuasa untuk mengadakan rezeki bagi dirinya sendiri. Contoh seperti anatomi yang berada di dalam tubuh manusia. Perangkat-perangkat yang berada di dalam tubuh manusia itu harus dirawat dan diberi rezeki. Manusia tidak bisa merawat perangkat yang ada di dalam tubuhnya. Karena di dalam tubuh manusia itu ada dua perjanjian. Fisika dan kimia. Maka itu semua dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebutuhan tubuh manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua yang ada di alam ciptaan ini, terutama yang berhubungan dengan masalah kehidupan yang harus dirawat dan yang harus diberi rezeki, itu pemberian dari Allah. Rizqan lil ibad, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Karena dialah zat yang maha kaya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, Antumul fuqara'u ilallah. Kalian wahai manusia, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Atau kami hidupkan dengan air itu tanah yang kering. Maka ayat tersebut sebagai mukaddimah atau pendahuluan dari ayat selanjutnya. Kadzalikal khuruj. Seperti itulah Allah menjadikan hari kebangkitan. Dialah yang menghidupkan manusia setelah kematiannya. Karena manusia dia pindah dari satu alam ke alam yang lain. Dari alam yang fana ke alam yang pokok. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering, tanah yang tandus dengan air. Dia menurunkan air hujan dari langit, kemudian tanah yang kering dan tanah yang tandus itu menjadi subur. Allah berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a wa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wa huwa alladhi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Sebelum hujan itu diturunkan. Hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu tempat, ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di tempat itu. Wa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat.
Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Maka kami turunkan dengan hujan tersebut sehingga tanaman-tanaman, buah-buahan itu tumbuh. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat suatu perumpamaan agar manusia memperoleh pelajaran dari perumpamaan tersebut. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit ke suatu tempat yang tandus. Setelah itu Allah mengeluarkan dari tanah yang tandus itu memiliki berbagai macam buah-buahan. Maka dalam perumpamaan tersebut, sebagaimana dia berkuasa untuk menghidupkan tanah yang kering, tandus, dan mati, maka dia berkuasa menghidupkan manusia setelah kematiannya. Dia adalah pencipta. Sebagai bukti bahwa dia adalah pencipta, maka dia dapat menghidupkan orang-orang yang telah disentuh oleh kematian. Dan perumpamaan-perumpamaan itu sudah diberikan, sudah dicontohkan oleh Allah kepada manusia.